Shalom semuanya, khususnya Jemaat Gunung Putri. Selamat datang di podcast Kada Paranu. Saya Everett Immanuel. Saya Michelle Beauty akan menemani para pendengar di podcast yang pertama ini. Ngomong-ngomong soal podcast nih, Cal. Sebenarnya podcast itu apa sih? Jadi podcast tuh mirip kayak radio, tapi beda. Podcast tuh kayak episode program yang tersedia secara online gitu. Jadi kayak dari internet gitu loh. Podcast biasanya merupakan rekaman asli, bisa berupa audio maupun video yang isinya tuh beragam banget, Red. Oh, jadi podcast Kada Paranu ini cocok banget sih buat didengerin selama Betul. pandemi. Apalagi kita di rumah-rumah gini, kita masih tetap bisa merasakan gitu suasana Advent dan Natal. Jadi jangan lupa ya nonton podcast-podcast selanjutnya. Iya, jadi podcastnya ini akan tayang setiap hari Minggu Advent jam 2 siang. Jam 2 siang. Tiap minggunya kita bakal share kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga, juga mendatangkan narasumber yang relevan dan juga pasti kece-kece. Iya. Jangan sampai kelewatan. Iya tuh, jangan sampai lewat ya guys. Nah, ngomong-ngomong soal Advent nih. Kenapa nih, Sel? Kan kita udah masuk Minggu Advent ya, Fred. Iya, yang pertama. Tapi Advent itu sebenarnya apaan sih? Tahu nggak? Gue pernah denger sih dari bapak sama mama gitu soal Advent, tapi buat dijelasin secara rinci kayaknya nggak bisa deh gue. Takut salah soalnya. Jadi daripada salah, mending kita langsung panggil aja narasumber kita kali ini. Betul. Tidak lain dan tidak bukan Om Pendeta Enarso. Yeay. Halo Efrat, Michelle, bagaimana kabarnya? Baik Om. Nah, Om selamat datang di podcast Kada Paranu. Nah, pada episode pertama ini kita mau ngebahas tentang Advent nih Om. Kira-kira bisa tolong dijelaskan Advent itu apaan sih Om? Kebetulan kita sudah mau merayakan Natal, karena Advent itu tidak bisa dipisahkan dari Natal. Advent itu sendiri berarti masa penantian. Dalam bahasa Latin disebut Adventus, kedatangan. Kalau dalam terjemahan bahasa Yunani disebut parousia. Keren. Keren banget. Jadi kita bisa merayakan Natal ketika kita selesai merayakan minggu-minggu Advent. Ada 4 minggu Advent yang akan kita rayakan sebelum kita merayakan Natal. Begitu. Udah ngerti sih bagian besarnya tuh kayak gimana. Nah Om, kalau sama Advent itu kayak ada aturan-aturan khusus gitu nggak sih Om yang harus dilakukan? Betul sekali Michelle. Jadi dalam merayakan minggu-minggu Advent, kita melihat di depan kita ada 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda. Lalu ada lingkaran Advent dan hiasan-hiasannya. Oke. Jadi di minggu pertama apa yang harus kita lakukan Pak Pendeta? Memasuki minggu Advent yang pertama, kita menyalakan lilin yang berwarna ungu yang pertama. Oh, jadi karena ini udah dinyalain berarti kita udah memasuki minggu pertama ya? Betul sekali Fred. Dan lilin Advent yang pertama ini merupakan simbol harapan. Harapan. Ya, kadang orang sebut sebagai lilin para nabi. Makna lilinnya apa Om? Lilin Advent yang pertama karena dalam perjanjian lama nubuat tentang kedatangan sang juru selamat telah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, terus itu minggu kedua berarti nyalain lilin yang ungu yang kedua ya Om. Itu ada maknanya lagi nggak Om? Betul Michelle. Minggu Advent yang kedua kita menyalakan lilin ungu yang kedua, yang merupakan simbol kesetiaan dan cinta. Cinta. Ya, orang banyak juga sebut sebagai lilin Bethlehem. Kenapa lilin Bethlehem Om? Karena para nabi perjanjian lama
telah menubuatkan bahwa kelahiran Sang Juru Selamat di kota Bethlehem. Oh, jadi runtut gitu ya kejadiannya. Oke. Kalau gitu yang minggu ketiga kita harus mengapain juga, Om? Minggu ketiga kita menyalakan lilin yang berwarna ungu. Yang warna ungu juga. Ya. Dan lilin Advent yang ketiga ini adalah simbol sukacita. Oh. Kadang orang sebut sebagai lilin para gembala. Kenapa gembala, Om? Emang gembalanya bersukacita gitu? Betul sekali, Michelle. Kenapa? Kalau kita melihat di padang Efrata, para gembala bersukacita sebab kepada mereka lah yang pertama kali berita kelahiran Sang Juru Selamat diberitakan kepada mereka. Oh iya benar juga ya. Kalau lilian terakhir ini beda sendiri nih Pak Pendeta. Kenapa ini? Betul sekali, Efrat. Itu unik ya. Warnanya merah muda. Dan itulah simbol perdamaian. Oh. Lilin Advent yang ketiga keempat ini sering orang sebut sebagai lilin para malaikat. Kenapa malaikat dong? Kenapa malaikat, Om? Ya, disebut sebagai lilin para malaikat karena ketika kelahiran Yesus, para malaikat dari surga bernyanyi dengan merdu dan diliputi sukacita. Dan lagu yang mereka nyanyikan sangat populer, kita nyanyikan pada perayaan Natal, yaitu muliakanlah, muliakanlah. Oke. Jadi setiap lilin ini mempunyai arti masing-masing ya. Dan juga melambangkan tiap minggu Advent. Urut gitu. Oke. Tapi Om, itu kenapa warna yang dipilih warna ungu ya Om, yang 3 minggu itu? Ya, 3 warna ungu itu adalah simbol pertobatan. Di mana kita mau mengakui segala kesalahan dan dosa kita dalam menyambut kelahiran Sang Penebus dan Juru Selamat kita. Dan lilin berwarna merah muda adalah sukacita kita menyambut perayaan Natal. Bagus banget makna lilinnya. Iya. Om, itu ada buletan dari daun-daun gitu, apaan ya Om? Ya, itulah yang disebut misal lingkaran Advent. Lingkaran Advent itu adalah lingkaran yang tak berujung. Tiada awal dan tidak ada akhir. Dan menggambarkan hakikat Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah abadi. Masuk akal juga ya. Itu daunnya tajam-tajam gitu, daun apaan Om? Iya tuh, nggak pernah lihat sebelumnya. Ya, betul sekali, Michelle Efrat. Lingkaran Advent itu diliputi oleh daun-daun cemara. Daun cemara. Dan daun-daun inilah yang disimbolkan sebagai kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kayak lambang mahkota duri gitu ya. Betul sekali, Michelle. Orang kadang Oh. sebut sebagai mahkota duri. Keren juga Michelle. Tapi Om, itu harus banget gitu daun cemara. Boleh yang lain nggak? Iya, kenapa nggak daun ini gitu Om? Ya, Iya. di kampung halaman kita di Tanah Toraja, orang memakai daun kambuni untuk menutupi lingkaran Advent itu. Dan arti maknanya sama. Jadi Sama aja. bisa apa aja ya sebenarnya. Jadi kita bisa menaruh ini juga di rumah nggak Om untuk merayakan Advent? Boleh. Dan masih ada simbol lain dari lingkaran Advent ini Efrat yang bisa kita maknai. Oh iya, itu yang merah-merah bulat itu ya Om? Apa tuh maksudnya Om? Iya ya. Kok ada Saya baru sadar juga. merah-merah bulat seperti itu. Tapi sesungguhnya Efrat, merah-merah bulat itu punya arti dan makna. Apa itu? Itulah buah beri. Buah beri. Ya. Kenapa betul. buah beri? Buah beri
adalah simbol butir-butir darah Yesus yang telah tercurah di Bukit Golgota menebus dosa umat manusia. Oke, jadi semua atribut-atribut ini kan semua ditaruh di gereja ya Pak Pendeta? Betul. Terus bisa nggak sih kita taruh di rumah gitu untuk merayakan Advent? Betul sekali Efrat. Merayakan Advent bukan saja di gereja, tetapi justru lebih penting kita rayakan di rumah, di keluarga masing-masing. Sebab di sanalah kita punya waktu yang cukup untuk memaknai, memahami, persiapan menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti kata Pak Pendeta, penting banget tuh buat merayakan Advent. Nah, dengar-dengar panitia HRG itu lagi membuat rangkaian kegiatan loh buat merayakan Advent ini. Iya. Kegiatannya apaan aja tuh? Kayak membuat lingkaran Advent, menghias pohon Natal, terus mengikuti renungan harian. Tapi ada satu lagi nih yang spesial juga, Sel. Apa tuh, Prat? Jadi ada bahan pendalaman Alkitab yang bakal diikutin tiap keluarga pada tanggal Kamis 3 Desember gitu. Oke, jadi berarti tiap hari Kamis. Oh iya, nanti jangan lupa ya foto-fotonya. Maksudnya lingkaran Adventnya itu difoto, abis itu dikirim nih ke link di bawah ini. Maksudnya ke nomor di bawah ini. Gitu. Nah, jadi ntar pada episode berikutnya bakal ditayangin. Jadi jangan lupa kirim ya. Jangan lupa kirim loh. Bisa foto Om Pendeta juga ya? Bisa banget Om, malah harus. Oke deh, nanti Om foto yang cakep. Iya. Mantap Om. Kayaknya Sel untuk podcast kali ini cukup segitu aja deh. Iya nih, gue udah kepengen buru-buru bikin, maksudnya ngehias pohon Natal sama bikin lingkaran Adventnya. Iya, tapi gue juga lebih excited gitu sama PA keluarganya. Soalnya kali ini kan beda gitu, kita ngerayanya bersama keluarga masing-masing di rumah. Gitu. Oke deh, kalau gitu kita pamit dulu ya. Iya nih, gue juga udah lapar. Pak Pendeta juga pasti udah lapar kan? Betul, kita sudah lapar ini. Jadi ikutan lapar. Ya udah deh, sampai jumpa di podcast berikutnya. Tunggu dulu. Apa tuh? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dadah. Dadah.